Phoenix Radio Station, Finars. Hari ini Agil sudah kedatangan tamu spesial, yang mana Agil bakal ngobrol-ngobrol banyak banget sama teman-teman dari Universitas Warmadewa. Jadi hari ini tuh Agil udah kedatangan Bapak Insinyur KD Agus Mahabojana Dwi Prayoga STMT. Ini selaku Kaprodi Teknologi Telekomunikasi, dan juga Ibu Ida Ayu Trisna Yudi Asri SEMSI BKP. Ini selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Jadi ini Finals, hari ini Agil udah ditemenin sama teman-teman dari Universitas Warmadewa, dan Agil tuh bakal ngobrol banyak banget mengenai fakultas yang cukup baru yang ada di Universitas Warmadewa, yakni adalah Fakultas Vokasi. Bisa dijelaskan lebih detail mungkin Bapak Ibu ini mengenai tentang Fakultas Vokasi yang ada di Universitas Warmadewa? Baik, mungkin saya di sini jelaskan bahwa di Warmadewa kami Fakultas Vokasi adalah fakultas yang termuda. Kami berdiri di tahun 2019. Oke. Dan saat ini memiliki 3 program studi. Yang pertama itu akuntansi perpajakan. Itu sarjana terapan, diploma 4. Yang kedua ada sistem informasi akuntansi, itu ahli madya, diploma 3. Dan yang terakhir teknologi telekomunikasi, itu ahli madya juga dan diploma 3. Oke, ini kalau ngomongin tentang fakultas vokasi, ini erat kaitannya dengan dunia kerja. Ini tentunya sekarang kan dunia kerja ini, kalau ngomongin dunia kerja itu semakin kompleks nih Bu, Bapak. Bagaimana cara Fakultas Vokasi dari Universitas Warmadewa ini melihat tantangan kompleks di dunia kerja ini gimana? Dengan kita menyusun kurikulum yang menyelaraskan kebutuhan dunia kerja, industri begitu. Saat kami menyusun kurikulum, kita juga melibatkan mitra-mitra kami yang sudah terjalin lebih dari 30 mitra. Oke, berarti udah bekerja sama dengan banyak kerjasama juga kan? Oke. Jadi kalau ngomongin tentang kerjasama, seberapa penting sih sebenarnya antara dunia akademik dan juga dunia industri dalam segi kerjasama? Mungkin Bapak Bojana. Untuk seberapa penting kerjasama bagi Fakultas Vokasi? Itu sangat penting ya, karena Fakultas Vokasi yang pengajarannya atau kurikulumnya yang lebih ke praktek, jadi kita sangat membutuhkan kerjasama untuk agar nanti bisa menyerap lulusan kami untuk bisa siap kerja di dunia kerja itu, Finers. Oh gitu, berarti lebih kalau ngomongin tentang Fakultas Vokasi, apakah lebih banyak prakteknya ketimbang teorinya, atau 50-50 juga sebenarnya? Secara di kurikulum kita lebih banyak ke praktek, 60% praktek dan praktikum, dan 40% teori. Kita belajar proses perkuliahannya banyak di lapangan, di laboratorium, ada lab bengkel, lab fisika, lab akuntansi, lab komputer, jaringan komputer, seperti itu. Oh, berarti udah lengkap banget dong semua di Universitas Warmadewa, Bapak Ibu ya. Waduh, ini keren banget Finar. Jadi buat kamu mungkin ada yang penasaran nih, kira-kira tadi udah dijelasin tentang beberapa program studi yang ada di Fakultas Vokasi. Bisa dijelasin lagi Bu tentang ada berapa program studi, terus juga ada berapa kelas segala macamnya. Itu bisa diterangin lebih lanjut? Yang pertama itu ada akuntansi perpajakan, itu sarjana terapan. Oke, sarjana terapan. Ya. Bisa dijelaskan mengenai tentang sarjana terapan ini bagaimana? Jadi nanti saat kalian lulus, kalian bisa menjadi konsultan pajak, tax manager, tax officer. Jadi setiap perusahaan, setiap pelaku bisnis, usaha pasti akan membayar pajak atas transaksinya seperti itu. Oke, itu untuk perpajakan, sistem perpajakan. Lalu setelahnya? Sistem informasi akuntansi. Oke. Jadi zaman sekarang yang di era digital, proses pencatatan transaksi akuntansi sudah berbasis digital. Di sini kita mempelajari berbagai software aplikasi untuk membuat laporan keuangan seperti itu. Dari aplikasi atau software yang online dan offline itu kita pelajari semua. Misalnya untuk akuntansi kita belajar
dari Mayop, Accurate, kalau audit e-audit, kalau pajak ada e-tax, e-faktur, e-SPT, seperti itu kita belajar. Berarti untuk sistem informasi akuntansi ini berarti jatuhnya lebih ke banyak online sebenarnya. Iya, kita user software akuntansi. Oke, nah untuk teknologi telekomunikasi sendiri gimana? Baik, untuk prodi yang ketiga itu ada prodi teknologi telekomunikasi. Jadi prodi ini sebenarnya adalah prodi yang dibentuk untuk mengikuti tantangan zaman sekarang, di mana yang sekarang itu serba digital dan perlu internet. Nah, jadi prodi ini dibentuk atas dasar tersebut, di mana kita harus mempersiapkan SDM yang ahli di bidang internet atau jaringan. Jadi prodi ini akan membentuk lulusan itu yang ahli dalam programming, arsitektur jaringan, dan yang bisa bekerja menggunakan AI. Kan sekarang lagi zaman AI itu. Oke. Jadi prodi ini juga akan membantu atau mengajarkan mahasiswanya bagaimana menggunakan AI tersebut, bukan untuk bersaing dengan AI tapi memanfaatkan AI untuk bekerja. Oh gitu. Nah ini mungkin lebih detail lagi Pak, apa sih yang membedakan teknologi telekomunikasi ini dengan kayak jurusan misalkan sistem komputer, sistem informasi dan segala macamnya? Oke, jadi teknologi telekomunikasi ini beda dengan sistem komputer ya, di mana yang sistem komputer lebih mempelajari software atau membuat software. Kalau teknologi telekomunikasi ini bagaimana software itu bisa terhubung ke internet dan bisa memanfaatkan jaringan. Contohnya untuk video call itu kan perlu jaringan. Nah, kita membuat jaringan agar bisa bagus, tidak ada noise atau delay gitu. Oh gitu. Dan juga tambahan itu di prodi teknologi telekomunikasi ini kita ada kelas industri. Oke. Jadi untuk pekerja yang sudah bekerja, maksudnya yang sudah lama lulus SMA, tapi yang ingin sekolah lagi, itu kita ada kelas industri. Jadi kita bisa merekognisi atau konversi mata kuliah yang dulu pernah diambil, kita bisa permudah dengan cara dia sudah mendapatkan nilai dan tidak perlu repot-repot untuk kuliah. Jadi dia bisa online saja gitu. Oh gitu, oke. Untuk kerjanya sendiri, untuk teknologi telekomunikasi ini untuk kerja atau kira-kira apa sih kerjaan yang biasanya dikerjakan oleh teknologi telekomunikasi itu apa Pak? Oke, yang pertama itu biasanya dia sebagai arsitektur jaringan. Yang kedua dia bisa jadi programmer. Yang ketiga dia bisa jadi wirausaha di bidang telekomunikasi pastinya. Dan juga bisa bekerja di perusahaan swasta ataupun perusahaan negeri di bidang engineeringnya yang khususnya di bagian jaringan internet. Oke, nah tadi udah sedikit dibahas mengenai tentang yang namanya itu adalah fasilitas yang ada di Fakultas Vokasi di Universitas Warmadewa. Mungkin bisa lebih didetailkan lagi Bapak Ibu mengenai apa aja sih yang bisa kita dapetin misalkan untuk teknologi telekomunikasi. Itu mungkin ada lab jaringannya sendiri atau gimana. Itu pun berlaku juga ke sistem informasi akuntansi. Itu gimana untuk fasilitas dan segala macamnya. Untuk fasilitasnya kita sudah memiliki ruangan kelas yang ber-AC, ada lab akuntansi, ada lab jaringan komputer, ada lab komputer juga, ada lab bahasa, ada lab bengkel, lab fisika, seperti itu. Dan kita juga prakteknya langsung ke lapangan, ke para mitra kami, langsung kalau prodi akuntansi perpajakan kita langsung ke kantor konsultan pajak. Oke. Seperti itu. Kalau sistem informasi akuntansi kita langsung ke kantor jasa akuntansi, kantor akuntan publik, seperti itu. Kalau teknologi telekomunikasi ini kita ke Telkom Akses, kita langsung praktek di Oke, berarti semuanya udah lengkap nih ya. Maksudnya dari segi akademisnya, belajar di kelas juga udah lengkap banget. Terus belajar di lapangan juga lengkap banget. Oke, mungkin untuk segmen pertama kita bakal ngebahas itu dulu. Nanti bakal kita lanjut lagi di segmen kedua. Tentunya Vinars, buat kamu yang masih pengen dengerin Agil Babil ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Universitas Warmadewa, ini Gradus Radio Station dan masih ditemenin sama Agil Babil Vinars di Ini Indonesia. Dan Agil tuh masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman
teman-teman dari Universitas Warmadewa. Seperti yang Agil udah ngobrolin di segmen pertama, kalau misalkan Universitas Warmadewa itu udah ada yang namanya Fakultas Vokasi Finars. Jadi, buat kamu mungkin yang baru aja lulus SMA, tentunya tuh pengen banget nih melanjutkan masa depan kamu atau melanjutkan pendidikan, itu peluang kerjanya itu makin tinggi dan bagus. Dan that's why Fakultas Warmadewa itu membuat yang namanya Fakultas Vokasi, yang mana ini tuh menjawab segala tantangan yang ada di dunia kerja sekarang yang tentunya nih bisa dibilang lebih kompleks lagi. Dan makanya di Fakultas Vokasi Warmadewa itu terdapat 3 program studi. Bisa diingatkan sekali lagi Bu Dayu dan juga Bapak Bojana, apa aja fakultas maksudnya program studi yang ada di Fakultas Vokasi? Ya. Yang pertama itu ada program studi akuntansi perpajakan. Itu jenjang pendidikannya sarjana terapan atau diploma 4. Nah, nanti untuk peluang karirnya itu bisa menjadi konsultan pajak. Tapi dalam prosesnya harus mengikuti sertifikasi dulu. Setelah lulus baru bisa jadi konsultan pajak. Kemudian ada tax manager. Jadi setiap perusahaan kan memiliki bagian accountingnya tax manager. Kemudian ada tax officer. Jadi menjadi staf perpajakan di berbagai jenis perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi akuntansi. Jadi untuk peluang kerjanya ini adalah jenjang pendidikan ahli madya atau diploma 3. Untuk peluang kerjanya menjadi teknisi software akuntansi. Kemudian ada akuntan internal dan analis keuangan. Kemudian yang ketiga itu teknologi telekomunikasi dengan jenjang pendidikan ahli madya atau diploma 3. Jadi untuk profil lulusannya profil lulusan dari teknologi telekomunikasi itu yang pertama jadi arsitek jaringan komputer, kemudian ada programmer, kemudian ada administrator sistem jaringan dan juga komputer. Yang ketiga, yang keempat itu ada wirausaha telekomunikasi. Jadi di sana itu udah ada 3 program studi Finars. Sekali lagi itu ada akuntansi perpajakan, terus ada sistem informasi akuntansi dan juga teknologi telekomunikasi. Tadi Ibu Dayu tuh sempat nge-mention mengenai tentang sertifikasi profesi. Bisa dijelaskan nggak sih Bu, apa sih sertifikasi profesi itu? Nah, jadi selain kita mendapatkan ijazah saat lulus nanti, kita ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Sebelum lulus nanti para calon lulusan akan diberikan pelatihan beberapa hari, kemudian melakukan ujian, nanti mendapat sertifikat yang kompeten untuk mereka bisa lebih kompetitif di dunia kerja. Berarti mendapat sertifikat ini ya, kayak kompetensi gitu. Kalau misalkan orang ini ya berarti kompeten di bidangnya gitu. Tadi juga sempat nge-mention mengenai tentang SKPI. SKPI itu adalah surat keterangan pendamping ijazah. Apa yang membedakan SKPI ini dengan ijazah yang lainnya gitu atau ijazah biasa gitu? Ijazah itu kan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau sertifikat kompetensi nanti ada lembaga sertifikasi profesi yang menerbitkan. Jadi beda. Beda. Dinas Ketenagakerjaan biasanya untuk yang LSP. Berarti dapat 2 gitu ya berarti ya? Oke. Nah, untuk Fakultas Vokasi sendiri, untuk biaya pendaftaran, terus mungkin teman-teman Finars ini ada yang penasaran, kira-kira ada nggak sih beasiswanya Pak, Bu, kayak gitu? Untuk Fakultas Vokasi sendiri itu biaya pendaftarannya adalah gratis, jadi free. Free ya. Untuk semua program studinya free. Dan juga beasiswa itu kami tentunya pasti ada ya, dari beasiswa yang diberikan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali itu. Untuk program Fakultas Vokasi itu ada 25. Jadi pendaftar pertama itu kita berikan 25 orang untuk pendaftar pertama. Yang ketiga itu ada juga beasiswa dari KIP, yaitu Kartu Indonesia Pintar dari pemerintah, dan juga ada beasiswa swasta itu dari BI, ada dari Jarum, dan ada banyak sih tentunya dari beasiswa dari swasta ya. Berarti kalau untuk syarat beasiswa segala macamnya itu bisa langsung aja datang ke kampus Universitas Warmadewa. Untuk segala info atau pendaftaran dibuka sampai kapan mungkin?
Untuk pendaftarannya, gelombang kedua itu sampai 10 Agustus. 10 Agustus, Iya. oke. Itu kita untuk pendaftarannya bisa ke web Simpen Maru Universitas Warmadewa Heeh. atau mengunjungi sosial media kami. Kalau khusus vokasi itu di Instagram vokasi.warmadewa Oke. atau mengunjungi website khusus vokasi itu vokasiwarmadewa.ac.id. Oke. Terus mungkin ada tambahan lagi? Tambahannya mungkin untuk sertifikasi itu sendiri, jadi calon mahasiswa itu tidak usah bingung-bingung ya, atau Finers itu tidak usah bingung-bingung nyari LSP itu atau lembaga sertifikasi itu kemana, karena Warmadewa sendiri sudah punya badan sertifikasi sendiri yaitu LSP Warmadewa yang ada di Jalan Merdeka. Jadi mereka itu sudah memiliki banyak kompetensi pilihan yang ingin dipilih. Nanti lulusan dari Warmadewa sendiri sudah diarahkan ke sana untuk memiliki sertifikasi yang dibutuhkan untuk di dunia kerja itu sendiri. Oke, berarti semuanya udah lengkap di satu tempat gitu Pak Bu ya. Semuanya tuh di Universitas Warmadewa. Tuh Finers, jadi buat kamu nggak perlu repot-repot lagi, nggak perlu bingung-bingung lagi. Buat kamu yang pengen mengasah masa depan kamu, tentunya itu adalah Universitas Warmadewa, itu jawabannya. Mungkin di segmen kedua itu dulu Agil bakal ngobrol, nanti bakal ngobrol lagi lebih lanjut sama Bu Dayu dan juga Bapak Bojana. Jadi masih dengerin Agil Ababil tentunya di Ini Indonesia. Phoenix Dance Radio Station dan Agil Ababil masih di sini Finers, tentunya masih ngobrol-ngobrol barengan sama teman-teman dari Universitas Warmadewa. Yang mana Agil hari ini tuh ngebahas tentang fakultas vokasi yang ada di Universitas Warmadewa. Yang di sana itu terdapat 3 program studi. Yang pertama itu adalah akuntansi perpajakan, terus ada sistem informasi akuntansi dan juga teknologi telekomunikasi. Dan di sini itu udah ditemenin masih ada Bu Dayu selaku Kaprodi Sistem Informasi Akuntansi dan juga Bapak Bojana selaku Kaprodi Teknologi Telekomunikasi. Dan sekarang masuk di segmen terakhir Finers, dan tentunya ini Agil pengen nanya nih ke Bapak Bojana sama Bu Dayu mengenai harapan Bapak dan Ibu nih buat teman-teman atau Finers yang belum tahu tentang jurusan ini. Apa sih harapan dari Bapak dan Ibu sendiri? Mungkin dari Bapak Bojana dulu deh. Ya, harapannya masyarakat atau Finers sendiri tahu dengan fakultas vokasi itu sendiri, karena keunggulan dari fakultas vokasi itu dibanding dengan fakultas yang lain tentunya adalah 70% kita praktek, jadi siap kerja di lapangan, dan juga kuliahnya lebih singkat dan cepat kerja. Oke. Pasti kerja bahkan. Oke, mantap. Itu untuk teknologi telekomunikasi sendiri ya. Itu adalah jenjangnya D3. Bisa dipertegas lagi nggak sih Pak, pekerjaan atau prospek kerja apa yang bisa diperoleh oleh lulusan dari teknologi telekomunikasi? Oke, untuk di telekomunikasi sendiri itu programmer dan juga kemudian ada arsitek jaringan komputer, maintenance juga jaringan internet di perusahaan swasta dan juga perusahaan negeri, dan juga sebagai wirausaha di bidang telekomunikasi itu sendiri. Oke, berarti yang untuk dipelajarinya pun ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Untuk di dalam kelasnya sendiri, biasanya itu teknologi telekomunikasi ini belajar apa aja sih Pak? Tadi kayaknya belum sempat di-mention. Oke, di dalam kelas itu teknologi telekomunikasi belajar dasar-dasarnya aja ya, terkait bagaimana telekomunikasi, bagaimana modulasi, bagaimana programming di dasar-dasar. Kemudian untuk di lapangan kita bekerja sama dengan mitra. Mitra itu mitra industri atau tempat-tempat kerja yang bidang telekomunikasi itu sendiri. Kita belajar berbagai macam hal ya pastinya, karena sesuai dengan di lapangan mereka belajar bagaimana menyambung kabel jaringan telekomunikasi, membuat bahkan seperti siaran radio di sini. Nah, itu bagian dari telekomunikasi itu sendiri juga. Oh gitu, oke. Nah, bagaimana tentang ini, kayak tadi kan udah bekerja sama dengan beberapa mitra, itu ada sekitar 30 mitra. Bagaimana dengan mahasiswa yang mungkin ini ada keinginan untuk atau magang atau mungkin praktek kerja di luar dari 30 mitra itu, apakah bisa? Tentu bisa. Jadi kami bebaskan di sini vokasi untuk mahasiswanya diwajibkan 6 bulan magang. Mahasiswa dibebaskan untuk memilih tempat magangnya. Ini jika
mahasiswa tidak memiliki atau tidak memiliki pilihan untuk magang, jadi kami yang menawarkan ke mahasiswa. Oke, yang tentunya memang udah kerjasama dengan 30 mitra tersebut ya. Nah tadi udah teknologi telekomunikasi. Ini sekarang saya ngobrol sama Bu Dayu nih, selaku Kaprodi dari Sistem Informasi Akuntansi. Bisa dijelaskan yang sama seperti Bapak Bojana tadi Bu, mengenai tentang apa yang dipelajari, terus prospek kerjanya lagi, kayak gitu. Untuk prospek kerja, yang pertama itu ada teknisi software akuntansi. Jadi berbagai software aplikasi yang ada di berbagai perusahaan di seluruh bidang akuntansi kita pelajari semua. Kemudian kita menjadi akuntan internal. Keunggulan kita bisa memakai software, bahkan kita bisa menyarankan atau menyarankan kepada pemilik perusahaan untuk memperbaiki softwarenya seperti itu. Menyarankan penggunaan software yang lebih baik untuk menghasilkan output atau laporan keuangan yang lebih kredibel, lebih akuntabel. Berarti kalau untuk sistem belajarnya juga hampir sama berarti ya dengan teknologi telekomunikasi, ada di kelas dan juga di luar kelas. Untuk di dalam kelasnya sendiri itu biasanya apa yang dipelajari di sistem informasi akuntansi, Bu? Mungkin yang di dalam kelas kita belajar teori pengantar akuntansi, auditing, akuntansi keuangan, seperti perpajakan, seperti nanti prakteknya baru kita ke lab komputer, lab jaringan komputer, lab akuntansi, dan tentunya di mitra-mitra kami di kantor jasa akuntansi, kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak seperti itu. Nah yang terakhir mengenai tentang akuntansi perpajakan. Karena dari 3 program studi, cuman akuntansi perpajakan aja yang D4, benar? Ya, benar. Bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang prospek kerja dari akuntansi perpajakan, terus bagaimana sistem belajarnya? Untuk prospek kerjanya sudah saya jelaskan tadi, ada tax manager, ada konsultan pajak, dan tax officer. Jadi levelnya memang jenjangnya sarjana terapan, itu ke level manager, lebih pengambilan keputusan. Sistem belajarnya pun itu sama, ada di luar kelas dan juga di dalam kelas. Nah yang terakhir nih, ngingetin sekali lagi buat Vinars yang mungkin sempat kelewat, bagaimana cara mendaftar di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa ini, Bapak Ibu? Untuk mekanisme pendaftarannya, silahkan kunjungi web Simpan Maru Universitas Warmadewa. Di sana ada menunya, silahkan pilih program studi yang ada di Fakultas Vokasi. Kemudian isi form tersebut sesuai dengan biodata yang Anda miliki. Kemudian karena kita gratis biaya pendaftaran, itu bisa langsung cetak kartu peserta ujian. Berarti ada ujiannya lagi nanti, ada tesnya lagi. Ujian tes. Untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka sampai kapan? Sampai 10 Agustus untuk yang gelombang kedua. Berarti 16. 10 Agustus. Untuk gelombang kedua dibuka sampai tanggal 10 Agustus, yang mana udah bisa mulai daftar dari sekarang. Itu di webnya sipenmaru.universitaswarmadewa.ac.id. Benar? Iya. Mungkin ada tambahan lagi? Atau bisa mengunjungi sosial media kami, yaitu vokasi.warmadewa, dan mengunjungi website kami di vokasiwarmadewa.ac.id. Di sana banyak informasi lebih lanjut yang mungkin kalian inginkan dari Vokasi Warmadewa. Tadi juga udah dijelasin Vinars, kalau misalkan di Universitas Warmadewa itu juga ada beberapa beasiswa yang bisa kalian ambil. Seperti tadi ada 25 pendaftar pertama yang bisa mendapat beasiswa yayasan. Mungkin ada closing statement dari Bapak Bojana mungkin sekarang? Yang pasti Vokasi Warmadewa kuliah singkat cepat kerja. Kuliah singkat cepat kerja. Cepat kerja. Itu tadi dari Bapak Bojana Vinars, kuliah singkat cepat kerja. Mungkin terakhir closing statement dari Bu Dayu. Kami tunggu di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Ada lagi? Udah itu aja.
Agak ngegantung ya, tapi gak apa-apa. Itu tadi Vinars obrolan Agil bersama Ibu Dayu dan juga Bapak Bojana. Jadi buat kamu Vinars yang masih bingung nih, yang udah lulus SMA terus pengen lanjut kuliah, tentunya pilihannya itu kepada Universitas Warmadewa dan Fakultas Vokasi. Itu tadi obrolannya Agil Vinars, dan masih dengerin Agil Ababil bersama Sandy Alfian tentunya di Ini Indonesia.